Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Gibran sebut tak ada lawan berat di debat Cawapres. Wow, seolah-olah Gibran ini menantang begitu kan ya, terkait dengan debat Capres ya, debat Cawapres ya, nanti begitu kan. Ya, Gibran, Caimin, terus kemudian ada Pak Mahfud MD yang sudah berpengalaman dalam dunia hukum begitu kan. Masyarakat bisa menyaksikan dan masyarakat bisa melihat bagaimana potensi-potensi wawasan, gagasan yang dimiliki oleh salah satu calon cawapres masing-masing. Saya kira Gibran agak ciut begitu kan, agak keok, agak panik mereka begitu. Walaupun toh pada hakikatnya sekarang itu ya di briefing bahwa Gibran akan berani melawan Profesor Mahfud, akan berani melawan Caimin di situ, dan bahkan muncul surveinya bahwa gagasan Gibran lebih ya dari seorang Profesor Mahfud dan Caimin. Apakah seperti itu begitu kan? Ya kita tunggu saja nasibnya bagaimana Gibran akan dihabisi secara narasi-narasi mereka begitu kan. Sayang seribu sayang ya diajak debat sana sini begitu kan ya, masih menggunakan teks katanya begitu. Jadi ya kita lihat saja nanti debatnya. Paling ya kalau nggak pelangak-pelongo ya jawabannya mungkin sepatah dua kata begitu kan ya. Sepatah dua patah ya kayak Prabowo lah. Ya ditanya soal masalah hukum, di soal masalah demokrasi malah mengkritik balik di situ begitu. Justru ini kesempatan emas di situ begitu ya. Bahwa bagaimana seorang Gibran ya sebagai representasi anak muda mengambil hati ya masyarakat Indonesia begitu. Kalau ini tidak dimanfaatkan bisa saja dimanfaatkan oleh Pak Mahfud, bisa saja dimanfaatkan oleh ya Caimin di situ begitu. Kenapa? Karena di satu sisi ya Gibran saja diundang untuk debat di berbagai acara saja sudah tidak hadir mereka begitu kan. Apa yang harus kita lakukan begitu? Apa yang harus kita pilih ya? Jadi masyarakat kan tahu mana yang punya gagasan dan mana tidak begitu. Seolah-olah kalau Gibran mengatakan tidak ada lawan ya cawapres yang berat begitu. Tidak ada lawan debat cawapres yang berat. Ya, ini seolah-olah menantang begitu kan. Bagaimana ya sosok seorang Gibran di situ? Ya, bisa saja nanti begitu kan. Bergemetar-gemetar sana sini begitu kan. Bahkan nanti bisa saja ucapan-ucapan mereka begitu yang ngelantur sana sini. Kita buktikan aja nanti ya. Bahkan ya cocok ini pasti ya seru debat antara cawapres ya, harus ada perang-perangan begini ya, memang belum debat. Ya, bahkan ya sebelum debat, ya cawapres nomor 2, ya Gibran bicara terkait debat Pilpres di 2024. Dia mengaku tidak ada lawan yang berat dan ya ditakuti saat debat khusus cawapres. Wah, akan keok mereka begitu kan. Saya tetap ketawa karena tidak pernah hadir di forum-forum intelektual, ya akademisi dan civitas akademika seperti paslon-paslon lain. Itu tetap kekurangan yang tidak bisa dibantah, seolah meremehkan pentingnya dialog gagasan di ruang publik dengan alasan begitu ya hanya menghargai penyelenggara resmi pemilu saja. Ya kita lihat saja yang viral hari ini begitu kan, yang bling-bling sayur ya, bagaimana begitu rasanya kecut ya, cepat rontok di situ begitu. Jadi disentuh aja sudah rontok begitu kan ya, sayang seribu sayang begitu. Banyak yang kemudian mengatakan wah ini gimana, ini tambah seru sih biling-biling sayur begitu kan. Bahkan ya modal apa yang dimiliki oleh Gibran untuk berdebat, makanya jangan menyepelekan anak muda. Ya, emang politikus tua itu udah yang ngelakuin apa ya selain ngabisin anggaran dan banyak yang korupsi di negara kita begitu kan. Jadi artinya begini, ya sebenarnya kalau ini menjadi potensi saya kira bagus sih sebenarnya bagaimana hati masyarakat diambil begitu kan. Ya kalau hanya pelangak-pelongok sana sini melihat dengan sebuah realitas dan perkembangan politik itu aja, jawabannya hanya sepatah dua kata, bagaimana untuk meyakinkan orang untuk memilih seorang Gibran di situ. Jelas mereka begitu jauh ya. Tapi menurut saya pribadi inilah politik kita begitu kan. Ada pro dan ada kontra. Tapi saya yakin bahwa nanti di debat itu ya Gibran akan keok mereka begitu ya. Apalagi ditanya undang-undang soal hukum dan sebagainya begitu. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka bicara terkait debat Pilpres di 2024 yang akan digelar pada Jumat. Dia mengaku tidak ada lawan yang berat ditakuti saat dia dekati khusus Cawapres tersebut. Nggak ada ya. Kita Gibran ditanya soal Cawapres yang berat dan ditakuti. Ya ditanya oleh masyarakat aja sudah mingkem begitu kan ya. Disinggung mengenai adanya tim pemenangan nasional Anies Mohaimin ya, Timnas Amin yang menyebutkan lawan cawapres berat yakni Mahfud MD dan Gibran ya, menjawab santai di situ.
Ya biar aja, sungguh ya katanya begitu. Sebelumnya Gibran mengatakan jelang debat Cawapres Jumat ya 22 Desember 2023 mendatang dirinya sudah melakukan persiapan. Persiapan khusus ya semua nanti disiapkanlah pungkasnya begitu kan. Itulah komentar-komentar dari seorang Gibran. Seolah-olah saya menganggap bahwa wah ini cukup berani sekali ya, cukup menantang, agak seru sih sebenarnya begitu kan. Mungkin ini lebih seru daripada ya capres debat capres begitu. Karena apa? Karena di satu sisi seorang Gibran di situ diundang di acara-acara publik begitu kan ya, dia tidak hadir begitu kan ya. Terus kemudian di acara-acara dunia akademisi tidak hadir, di acara-acara anak muda tidak pernah jarang hadir di situ. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita pilih kalau gagasan-gagasan itu aja sudah melempem begitu kan ya. Jadi kalau saya melihat bahwa Gibran itu sebenarnya harus kuat di situ begitu kan ya. Karena saya yakin sih tidak percaya bahwa Gibran itu akan memukul telak lah begitu dengan sebuah narasi-narasi itu begitu, sebuah debat itu. Paling nanti begitu kan begitu banyak yang kemudian ya yang memberikan satu statement dan pertanyaan mungkin ya hanya pelangak-pelongok sana. Gambaran saya seperti itu begitu kan. Ya menyampaikan baca teksnya banyak salah apalagi ya debat ini begitu kan ya. Ini ditonton oleh 270 juta orang begitu kan ya. Ini sangat luar biasa begitu melihat gagasan-gagasan sebagai seorang Gibran. Apakah benar-benar ya dimiliki oleh masyarakat? Apakah benar-benar dipilih oleh masyarakat atau tidak? Itu kan pertanyaan penting di situ begitu. Dan hari ini seolah-olah ingin melawan. Bagaimana begitu kan debat itu? Ya dianggap remeh oleh si Gibran begitu. Agak seru sih sebenarnya. Kalau sudah perkataan seperti itu saya tunjukkan ya nanti. Apakah Gibran itu benar-benar ciut? Apakah benar-benar kecut? Apa benar-benar asam? Ya ketika pernyataannya seperti ini begitu. Ini rekam jejak saya begitu kan ya. Dengan sebuah komentar dari sebuah Gibran ya, katanya tidak ada yang berat katanya begitu ya. Jadi pengalaman dari Caimin 20 tahun, apalagi Pak Mahfud begitu kan, yang sudah ya berpengalaman dalam dunia pemerintahan. Mereka tahu begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira perdebatan selama ini begitu kan. Ya ketika ditanya oleh masyarakat jauh-jauh hanya datang 2 menit. Itu menjadi tolak ukur kita bagaimana ya Gibran akan menjawab ya 3 menit ya maksimal 3 menit. Ya mungkin banyak mandeknya dan sebagainya begitu. Ya cara berpikir mereka kan kurang ya. Padahal ini lulusan Inggris loh begitu kan. Ya kayak tidak semua lulusan Inggris itu pinter begitu kan. Ya bisa saja ada yang pinter dan ada yang enggak. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.